Alhamdulillah, subhanallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Haji Asep Nur Sobah, yang terhormat dari penerbit Erlangga Bapak Budiono Dinata, yang terhormat Pak Haji Nana selaku moderator, Bapak dan Ibu para peserta webinar, Kepala Madrasah RA dan para pengawas yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim dalam forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah amal kita untuk kebaikan pendidikan di masa yang akan datang. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga jannah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Kepala Kantor, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Seksi Pendidikan Madrasah yang memprakarsai kegiatan seminar webinar ini tentang bagaimana kita meraih kesuksesan pembelajaran untuk madrasah pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Dr. Asep Nur Sobah dan Bapak Budiono yang berkenan untuk bersama-sama kita ingin menggali informasi berbagai pengalaman-pengalaman yang Bapak alami untuk kemajuan madrasah di masa yang akan datang. Juga kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu para kepala madrasah, kepala RA, para pengawas yang menghadiri acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia saat ini terkejut dan terhentak, bahkan banyak orang yang terkaget-kaget dengan situasi yang sekarang ini. Tidak ada satu orang pun, satu lembaga pun, satu negara pun mempersiapkan diri tentang mitigasi atau persiapan-persiapan menghadapi berbagai cobaan-cobaan ini. Semuanya terdampak, ekonomi, sosial, budaya, politik, hamkan, bahkan pendidikan juga di dalamnya sudah sangat berdampak sekali. Bagaimana tidak seluruh anggaran pemerintah, anggaran APBN, APBD, provinsi dan kabupaten juga semuanya difokuskan dalam rangka mengantisipasi COVID-19 ini. Maka sosial, budaya masyarakat pun berubah, dipaksa dalam tanda kutip untuk mengikuti apa yang sekarang ini berjalan. Muncul istilah-istilah baru yang selama ini tidak pernah kita dengar. Ada social distancing, ada physical distancing, macam-macam. Ada herd immunity, ada lagi new normal, macam-macam istilah-istilah baru. Bagaimana tidak, dulu kita mengenal bahwa perang itu adalah dilakukan oleh TNI, oleh tentara, dengan performa menggunakan baju perang, menggunakan baju loreng-loreng, menggunakan helm besi, menggunakan rompi anti peluru, mukanya dicoreng-coreng supaya tidak kelihatan oleh musuh, kemudian membawa senjata. Musuhnya kelihatan, ada orangnya, ada bentuknya, bahkan ada serangan-serangan kelihatan dari lawan, dari musuh, dari juga saling menyerang. Ada perlawanan. Tapi sekarang coba
Pejuang ini sekarang berubah sekarang ini. Musuhnya tidak pernah kelihatan. Serangannya tidak pernah kelihatan. Bentuknya pun mata tidak pernah melihat. Harus menggunakan alat yang sangat canggih sehingga bisa kelihatan. Bagaimana corona itu sebuah bentuk yang sangat indah, itu corona itu yang sangat kecil bisa menyerang manusia. Dan sekarang pahlawan itu adalah bukan berbeda dengan dulu. Sekarang tenaga medislah sekarang menjadi seorang pahlawan, garda terdepan dalam membangun masyarakat agar tetap sehat. Inilah perubahan-perubahan ini harus kita pahami bersama. Kejutan dalam bidang sosial masyarakat sekarang berubah semua sekarang. Di ekonomi sekarang bagaimana para pedagang, para pegawai, bahkan guru pun sekarang yang dulu tidak pernah terpikirkan bagaimana cara mengejar jarak jauh. Saya dulu ketika kuliah mungkin masih mendengar istilah UT, Universitas Terbuka, jarak jauh. Dan ternyata sekarang bukan hanya UT sekarang. Anak RA, anak TK, SD, MI, SMP, MTS, Alia, MA, SMA, SMK harus menggunakan pendidikan jarak jauh. Bahkan politik pun sekarang berubah sekarang ini. Bagaimana politik mengubah anggaran, membolehkan anggaran untuk mengantisipasi COVID ini. Sama keamanan juga sama, berubah semuanya. Jadi politik, ekonomi, sosial, budaya, HAM juga berubah semuanya. Dan kita terpaksa untuk mengubah pola laku kita. Ada yang namanya menggunakan masker. Ada sekarang kita mengistilah dengan APD, hazmat. Ada hand sanitizer, dulu tidak pernah terpikirkan. Bahkan dulu berdagang hand sanitizer aja tidak laku sekarang. Sekarang bahkan laku. Dulu ada gerakan germas, sekarang dulu tidak pernah dipikirkan. Sekarang justru digembar-gemborkan bagaimana gerakan kesehatan masyarakat. Itu artinya perubahan pola pikir ini membuat terkejut dunia, semua tokoh. Tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman seperti ini. Artinya tidak ada satu penelitian pun yang bisa menghasilkan pengalaman bagaimana kita mengantisipasi. Baru muncullah para peneliti baru mencari sebuah vaksin antivirus, mencari inovasi pembelajaran, inovasi bagaimana menghasilkan sebuah konten-konten yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dengan mudah. Terpaksa guru dituntut untuk inovasi, mencari model-model pembelajaran yang sekiranya bisa. Tapi itu semua tidak mungkin dilaksanakan secara ideal. Yang ideal tetap ada tatap muka. Artinya bagaimana pembelajaran ideal ini menggunakan jarak jauh. Yang dulu tidak pernah ada istilah pembelajaran jarak jauh. Semuanya di dalam kelas. Kelihatan anaknya belajar, kelihatan muka anak itu. Kita bisa melihat, mengarahkan karakter anak itu bagaimana. Tapi sekarang bagaimana coba? Orang tua dipaksa untuk mengubah kebiasaan. Tapi untungnya dituntut bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran pendidikan ini. Ternyata tidak mudah memberikan pelajaran kepada anak. Muncullah rasa empati pada guru. Ternyata guru itu sangat luar biasa mendidik anak. Di rumah wae sapa poe orang tua tidak bisa mendidik dengan baik. Ini di sekolah sekian anak orang lain dididik oleh guru satu orang, bisa diarahkan, bisa dibentuk. Itu ada penghargaan. Sekarang orang tua kepada guru luar biasa. Karena itu dengan adanya ini sekalian, bagaimana kita mengubah pola pikir ini menjadi sebuah peradaban baru. Ada lost generasi.
sekarang ini dalam megatrend 2045 Indonesia akan menghadapi 100 tahun Indonesia yang merdeka. Tidak pernah terpikirkan bagaimana akan menghadapi kendala-kendala seperti hari ini. Sudah ada memang kita masuki 4.0 ini, tapi belum pernah memikirkan akan terjadi seperti ini. Kecanggihan teknologi informasi dituntut kita untuk mengikuti pola-pola yang sekarang berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, lewat COVID, betapa pentingnya kesehatan kita dituntut sekarang. Kita takut berhubungan dengan orang lain, karena siapa tahu orang lain akan menularkan kepada kita penyakit. Sama orang juga sama takut kepada kita. Hanya kita diarahkan bagaimana akan menggunakan masker. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran itu tidak mudah. Sekarang pemerintah melakukan evaluasi. Bahkan Bapak Ibu, para guru kepala madrasah diminta untuk mengisi survei. Bagaimana pembelajaran melalui media virtual atau media daring ini? Apakah efektif tidak? Belum juga mengarah ke sana, kita pun belum bisa melakukan pendidikan langsung secara klasikal, belum bisa. Yang ketiga, kita dituntut berinovasi, berkreatif. Bagaimana guru menciptakan konten yang kreatif. Tapi itu pun baru tingkat SMP, MTS, dan aliyah saja. Untuk anak-anak MI kelas 4, kelas 6 mungkin bisa. Tapi kelas 1, 2, 3 dan anak-anak RA tidak mungkin kita menghasilkan sebuah pembelajaran berhasil menggunakan daring. Tetap keterlibatan orang tua dalam hal ini sangat besar. Kemudian yang keempat, bagaimana kita melakukan eksperimen. Guru-guru dituntut melakukan eksperimen-eksperimen, latihan-latihan, semua mencoba dan tidak pernah ada penelitian yang menghasilkan seperti ini pola-polanya. Artinya guru dituntut menghasilkan sebuah inovasi karya terbaik, mencari pola pembelajaran yang baik kepada siswanya. Itu pun belum maksimal. Apakah semua orang tua dan siswanya yang ada di Langkap Lancar misalnya, yang di gunung sana, rajin punya HP, tidak ada sinyalnya. Ada sinyalnya, tidak ada uang untuk beli kuota. Berbagai kendala dilakukan. Makanya tidak sedikit guru madrasah, saya apresiasi pada guru madrasah yang langsung terjun ke rumah-rumah siswanya. Walaupun harus berjalan kaki, menggunakan motor, dengan kondisi alam yang sangat tidak bersahabat, mendatangi rumah-rumah para siswanya untuk memberikan pelajaran. Itu artinya perjuangannya luar biasa. Kemudian selanjutnya kita pun dituntut sekarang dengarkan dengan hati nurani dan belajar serta bersahabat dengan COVID ini. Jangan mentang-mentang kita bisa sehat. Sekarang banyak OTG orang tanpa gejala tapi memiliki terpapar dengan COVID-19. Artinya kita bersahabat dalam artian kita menjaga diri dalam rangka kesehatan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, itu semua kita lakukan tidak bisa mengandalkan hanya teknologi. Profesi guru tidak bisa diganti dengan teknologi. Dan belajar tatap muka dan berinteraksi langsung dengan guru dan siswa dan teman-temannya itu masih dikategorikan lebih efektif pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan virtual. Tetapi sekali lagi kita pun dipaksa untuk mengarahkan ke sana. Bagaimana tidak, karena memang kondisi COVID yang saat ini tidak bersahabat dengan kita, karena penyerangannya luar biasa, penyebarannya yang sangat cepat kepada manusia.
kita ketahui bahwa bagaimana keunggulan belajar tatap muka atau berinteraksi langsung. Yang pertama, proses pendewasaan sosial, budaya, etika, moral, dan proses interaksi guru dan teman-teman kelihatan. Kita tadi saya katakan kelihatan anaknya berlaku kurang bagus, gurunya mengingatkan. Kemudian berikan contoh kepada anak-anaknya langsung oleh gurunya. Kemudian yang kedua, COVID pun bisa dikatakan yang menyebabkan gagalnya proses pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai penyebab utamanya COVID. Tapi sekarang justru melahirkan inovasi-inovasi. Yang ketiga, tidak mungkin tercapai secara maksimal pembelajaran tanpa interaksi. Atau artinya pembelajaran tidak mungkin tercapai pembelajaran yang maksimal. Paling tidak guru madrasah atau guru RAID hanya ketercapaian menyampaikan saja, tapi kelihatan pemahaman anak itu tidak mungkin. Coba kita lihat ketika kemarin menyelenggarakan PAS dan PAT menggunakan virtual atau menggunakan media sosial. Kita guru tidak pernah bisa melihat karakter anak. Jangan-jangan yang mengisinya bukan siswa, tapi bisa orang tuanya, bisa kakaknya, bisa saudaranya. Sementara pembelajaran klasik pembelajaran klasikal masih bisa. Artinya kita masih mementingkan pembelajaran secara klasikal. Kemudian yang keempat, menuntut guru menyesuaikan dengan metode pembelajaran dan tempat pembelajaran. Jadi belajar itu sekarang tidak bisa lagi hanya di dalam kelas. Belajar bisa di mana saja. Belajar bisa di alam terbuka. Tetapi target-targetnya sulit untuk dicapai. Saya menganalogi atau mencontohkan seorang pemain sepak bola. Seorang pemain sepak bola punya target tendangannya harus mencapai 100 meter misalnya. Dalam sesi latihan, seorang pemain harus mencapai tendangannya 100 meter. Tetapi ketika ia cedera, tidak mungkin dia mampu menendang 100 meter. Maka pola latihannya diubah menjadi pola latihan yang sederhana. Hanya jogging saja atau lari kecil. Itu artinya kondisi kita, dunia pendidikan kita lagi sakit sekarang. Makanya dibutuhkan kreativitas para gurunya mencari pola pembelajaran yang efektif, yang efisien. Apa sekarang menggunakan Google Classroom misalnya? Atau menggunakan medsos yang lain, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Telegram misalnya. Kemudian sekarang pemerintah pun diarahkan agar anggaran-anggaran yang ada di kita, ada kelanggaran, ada relaksasi BOS misalnya. BOS madrasah sekarang bisa digunakan untuk menanggulangi, membantu menyelesaikan masalah COVID ini. Misalnya BOS bisa digunakan untuk pembelian hand sanitizer, pembelian masker, atau untuk disinfektan, atau membuat ruangan khusus untuk disinfektan misalnya. Bahkan sekarang relokasi BOS itu bisa digunakan yang semula untuk negeri hanya 20% untuk honor guru. Pak, untuk guru-guru honor sekarang bebas tanpa batas digunakan untuk honor. Bahkan kami pun di Kementerian Agama sekarang mempercepat proses pencairan tunjangan profesi, memberikan kemudahan dalam tanda kutip. Bisa kemarin waktu sebelum Lebaran kita percepat pencairan. Kemudian tunjangan khusus insentif guru honorer misalnya, sama juga kita percepat prosesnya. Lagi-lagi sekalian, kemarin kita mohon maaf, yang semula pencairan untuk
insentif guru non-PNS akan dicairkan sebelum Lebaran, tidak mungkin cairkan karena banyak guru-guru non-PNS nomor rekeningnya sudah tidak hidup lagi. Artinya kami kemarin mengambil langkah mengganti yang baru sehingga proses pencairannya sangat cepat. Dan sekarang pun saudara sekalian, wajib diketahui oleh kepala-kepala madrasah, kepala-kepala RA sekarang. Yang kemarin kita ada Bopra, setiap siswa dialokasikan Rp600.000 per siswa. Tapi sekarang berubah karena ada COVID ini menjadi Rp400.000. Artinya semester kemarin kita sudah membayar satu orang siswa Rp300.000. Sehingga semester yang kedua sekarang ini kami tinggal membayar Rp100.000. Artinya anggaran pembelajaran untuk RA sekarang itu berkurang. Yang semula Rp60.000 sekarang menjadi Rp400.000. Ini keterkejutan pun sama dalam hal bidang anggaran. Sama juga dengan bos-bos yang lain. Bos R, bos MI, bos MTS, bos MA juga sama. Untuk madrasah swasta ini. Pasti ada pengurangan. Sampai dengan hari ini Sampai dengan hari ini bersekalian, anggaran untuk bos untuk madrasah masih tetap masih sama dengan anggaran semester kemarin. Hanya untuk RA memang ada pengurangan anggaran. Inilah beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari COVID ini, yang dampaknya kepada seluruh sektor kehidupan manusia sekalian. Kemudian sekalian, bagaimana kita mengantisipasi agar sukses belajar di masa pandemi ini? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Tadi saya menyampaikan, yang pertama, guru dituntut kreativitas. Apa menggunakan konten video misalnya, membuat video-video yang menarik misalnya, menggunakan backgroundnya alam Pangandaran misalnya, kemudian dikirim melalui WhatsApp. Itu pun hanya kepada siswa yang punya Android. Bagaimana kepada yang tidak punya atau tidak punya sinyal? Ya terpaksa guru datang. Yang kedua sekarang sekalian, Kementerian Agama sekarang telah menerbitkan kurikulum darurat COVID-19. Kami kemarin rapat dengan para pengawas agar kurikulum ini bisa diaplikasikan oleh RA dan sampai madrasah. Mudah-mudahan ketika nanti tanggal 13 Juli yang akan datang, pada tahun ajaran baru 2020-2021, itu sudah ada paling tidak kurikulum yang akan diterapkan oleh RA dan madrasah di Pangandaran ini. Karena kami menyampaikan kemarin, kami minta para pengawas hasil rapat kemarin segera dilakukan rapat kembali bagaimana agar kurikulum bisa diaplikasikan untuk madrasah pada masa COVID-19 ini. Kemudian sekalian, keberhasilan pembelajaran juga sangat tergantung kepada jumlah siswa sekarang. Sekarang musim PPDB, saya merasakan bagaimana kesulitan khusus kepala madrasah swasta. Sulit untuk mengkoordinasikan dengan lembaga pendidikan di bawahnya. Misalnya MI, sulit mengkoordinasikan dengan RA, dengan TK yang ada di bawahnya. Mengapa? Karena semua ada di rumah sekarang. Dan dulu kami minta bagaimana masukan saran atau kira-kira apa langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, kebijakan apa yang harus kami lakukan dalam rangka membantu Bapak dan Ibu
para kepala madrasah swasta khususnya dalam rangka mencari siswa untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Siswa adalah dalam tanda kutip bernilai uang dan dinilai bos. Maka semakin sedikit siswa, maka keuangan madrasah akan terganggu. Makanya dituntutlah kreativitas guru-guru madrasah, guru-guru era, bagaimana langsung terjun ke lapangan, punya akses kepada lembaga-lembaga di bawahnya, agar bagaimana anak-anak yang sekarang ada ini bisa masuk ke lembaga kita. Inilah tuntutan-tuntutan apa yang harus kita lakukan, bagaimana agar pembelajaran COVID ini tetap berjalan dengan baik. Tentunya kami siap untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, kami yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dengan kekuatan doa, dukungan dan partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, itu kan bisa dilaksanakan dengan catatan bahwa kita sering bersilaturahim. Jangan sampai ada kepala madrasah, misalnya aliyah, tidak pernah silaturahim dengan kepala MTS misalnya, atau dengan kepala SMP. Tidak pernah datang, gurunya hanya nunggu saja di kantor. Ada panitia PPDB, tidak pernah datang ke rumah orang tua. Tidak pernah menemui para penyuluh-penyuluh agama. Kepala madrasah tidak pernah kenal dengan penyuluh agama honorer misalnya. Kepala madrasah tidak pernah kenal dengan kepala KUA. Itu kebangetan itu. Dan yang paling kebangetan adalah kepala madrasah yang tidak bisa bersilaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini perjuangan besar, perjuangan berat yang harus kita lakukan, bagaimana agar madrasah tetap survive. Madrasah agar tetap berjalan dengan baik. Sebagus apapun metodologi pembelajaran, kalau siswanya tidak ada, bagaimana apa yang diajarin? Jangan nunggu sekarang. Tidak boleh menunggu, harus jemput bola. Lakukan langkah-langkah strategik. Lakukan pendekatan-pendekatan, lakukan silaturahim dengan berbagai kalangan. Awas, kita jangan terlalu alergi dengan sekolah. Mengapa? Karena madrasah kita sebagian besar siswanya dari siswa sekolah. Tapi tidak boleh melarang jika ada anak-anak madrasah kita ingin masuk ke sekolah. Demikian juga anak-anak sekolah tidak boleh ada larangan untuk masuk madrasah. Tapi bagaimana agar anak-anak kita ingin masuk ke madrasah kita? Lakukan, jual madrasah kita dengan sebaik-baiknya, dengan produk-produk yang bagus. Kelulusan madrasah, kelulusan jenjang terakhir itu merupakan produk akhir yang bisa kita jual kepada masyarakat. Tidak perlu kita promosi-promosi menggunakan biaya yang gede, sementara promosi silaturahim tidak ada. Lebih baik promosi silaturahim digencarkan, promosi media massa dihilangkan, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana tetangga kita, minimal tetangga-tetangga kita itu bisa masuk ke lembaga-lembaga kita. Bapak dan sekalian yang saya hormati, perhatian pemerintah kepada madrasah, kepada sekolah, sekolahnya baik itu madrasah formal atau non informal, sangat luar biasa sekarang. Bagaimana sekarang kita membuat sebuah model-model pembelajaran yang baik. Dan insya Allah kita masih menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terutama. Bapak Ibu yang kemarin yang sudah ikut seminar dengan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional, bagi wilayah yang zonanya zona hijau itu akan dibuka pendidikannya, tapi kita masih menunggu tentang kebijakan dari tim gugus tugas
COVID-19 Kabupaten Pangandaran. Apa kita akan mengikuti program itu atau tidak, kita serahkan kepada Bupati Pangandaran, dan mudah-mudahan saja kita berdoa, karena tadi saya sampaikan pembelajaran klasikal belum bisa dikalahkan dengan pembelajaran secara virtual. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Pangandaran nanti pada kurikulum pada tahun ajaran baru semua sekolah, semua madrasah dibuka, dan Bapak Ibu harus tanggap dengan kebijakan yang cepat ini, sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami sampaikan melalui media massa yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.